Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah drama dari Thailand yang berjudul The Mistress. Drama Thailand ini dibintangi oleh beberapa artis ternama di Thailand dan dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang cantik dan pandai bernama Chala. Impian Chala adalah mengurus keluarganya dan hidup bahagia setelah kelulusannya. Namun, takdir berkata lain. Sesuatu terjadi dengan ayahnya. Ayahnya difitnah oleh bosnya sendiri, menggelapkan uang perusahaan sebesar jutaan baht. Bosnya memberikan ayahnya pilihan, yaitu membiarkan Chala menjadi gundiknya atau dipenjara. Chala yang mendengar pembicaraan ayahnya, merasa kasihan dengan ayahnya, dan dia memutuskan untuk hidup bersama dengan Tuan Chuchai yang umurnya jauh di atas Chala, hanya demi keluarganya. Bagaimana nasib Chala selanjutnya? Mari kita simak videonya ya. Berawal saat Chala mengantar makanan untuk ayahnya yang sedang asik mengobrol dengan rekan kerjanya. Saat Chala akan kembali ke rumah, tanpa disengaja Chala menabrak bos ayahnya yang bernama Chuchai. Chuchai kemudian mulai terpesona dengan kecantikan Chala. Merasa ingin memiliki Chala, Chuchai pun mulai memikirkan hal kotor agar Chala bisa menjadi miliknya. Chuchai membuat ayahnya mabuk dan memaksanya menandatangani sebuah dokumen tanda terima uang sebesar 5 juta baht yang tidak pernah diterima oleh ayahnya. Beberapa hari kemudian, Chuchai pun menagih uang yang ditandatangani oleh ayahnya. Sang ayah kaget dan bersikeras mengatakan bahwa dia tidak pernah menerima uang tersebut. Kemudian, Chuchai memberikan waktu 1 minggu kepada ayahnya untuk mengembalikan uang tersebut. Jika tidak, Chuchai akan menjebloskannya ke penjara. Merasa tidak berdaya, ayahnya pun memohon kepada Chuchai untuk memberikan waktu 3 bulan. Akan tetapi, Chuchai bersikeras hanya bisa memberikan waktu 1 minggu saja dan beralasan bahwa pabrik sedang membutuhkan dana. Kemudian sang bos pun menawarkan pilihan kepada ayahnya. Bagaimana jika kamu membayar dengan putrimu? Ayahnya langsung syok. Di rumah, ayahnya pun berdiskusi dengan ibunya. Dan mereka merasa Chuchai sudah merencanakan ini semua supaya Chala bisa menjadi gundiknya. Ibunya pun mengusulkan bagaimana kalau kita menjual rumah ini. Namun ayahnya berkata, rumah ini masih cicilan dan kita tidak bisa menjual rumah ini. Chala yang sedang menguping pembicaraan ayah dan ibunya merasa sangat sedih dan menangis. Ayahnya pun berkata, dia lebih baik dipenjara daripada merelakan putrinya menjadi seorang gundik. Tiba-tiba, Chuchai datang dan berkata bahwa dia ingin mempercepat waktu dari 1 minggu menjadi 3 hari, dengan alasan pabriknya sangat membutuhkan uang. Ayahnya pun tidak terima dan mereka pun beradu mulut. Dan di saat itu juga, sang ayah yang sudah tidak tahan dengan perbuatan Chuchai dan langsung memukulnya. Chuchai pun membalas pukulan demi pukulan sampai ayahnya jatuh ke bawah. Chala yang menyaksikan kejadian tersebut lalu membantu ayahnya dan menyuruh Chuchai untuk berhenti memukul. Lalu Chala berkata, jika aku pergi denganmu, jangan pernah ganggu orang tuaku lagi. Chuchai pun langsung menyetujuinya. Ayah dan ibunya Chala merasa sangat sedih dan terpukul. Malamnya, Chala pun mulai mengemasi bajunya sambil menangis. Adik Chala yang bernama Nop tidak terima jika Chala harus pergi dan menyuruh kakaknya untuk lari. Tetapi Chala berkata, dia tidak bisa. Jika saya lari, ini tidak akan mengakhiri masalah. Chuchai akan menyakiti ayah dan ibu lagi. Chala tidak mau ayahnya dipenjara karena mengingat umur ayahnya yang sudah tua. Dan mereka pun berpelukan dan larut dalam tangisan. Pada keesokan harinya, Chuchai pun datang untuk menjemput Chala. Chala pun berpamitan dengan keluarganya. Lalu pergi bersama Chuchai. Ibunya yang sangat khawatir kepada Chala memaksa ayahnya untuk menelepon Chala.
Namun, ia tidak menjawabnya karena tidak ingin keluarganya merasa khawatir. Tuan Cucai pun datang dan memaksa Chala untuk melayaninya. Ia pun memeluk Chala dari belakang dan Chala berusaha melepaskan diri dari pelukan Cucai dan berteriak ketakutan. Namun, Chala ditampar dan dipukul. Merasa sangat tidak berdaya, Chala pun memohon ampun agar Cucai mau melepaskannya. Chala pun berkata, "Tuan yang baik, aku mungkin seusia putrimu. Apa yang kamu lakukan kepadaku, kamu seperti melakukannya kepada putrimu. Apakah kamu tidak merasa bersalah?" Lalu Cucai pun menjawab, "Aku tidak pernah merasa bersalah, karena aku tidak pernah punya anak." Chala pun kembali memohon dan Cucai malah menertawakannya. Lalu Cucai berkata, "Aku sudah lama menginginkanmu. Bagaimana aku membiarkan kamu pergi dengan mudah?" Dan Tuan Cucai pun menyetubuhinya dan merenggut semua impian Chala. Chala merasa sangat sedih dan tertekan. Asisten rumah tangganya hanya bisa menghiburnya. Pada malam harinya, Tuan Cucai pun kembali datang dan memaksa Chala untuk melayaninya lagi. Tiap Chala menolak, ia akan dipukul dan disiksa. Setiap hari, Chala akan dipaksa melayani Cucai. Ia sudah merasa sangat pasrah dan hanya bisa menangis dan menangis. Suatu pagi, asisten rumah tangga yang biasa dipanggil Rabib berkata kepadanya, "Kamu tidak boleh menyerah karena kamu sudah merelakan tubuhmu." Rabib pun mengajari Chala untuk menguras harta Cucai dengan cara membuat Cucai terpikat. Jika Cucai merasa senang, maka apapun yang Chala inginkan akan diberikan oleh Cucai. Setidaknya Chala harus melakukan itu demi keluarganya, supaya keluarganya bisa hidup dengan nyaman. Lalu Chala pun sadar dan mau mengikuti perkataan Rabib. Beberapa saat kemudian, Cucai pun datang. Chala yang seketika langsung berubah baik dan melayani Cucai dengan baik. Cucai pun merasa ada yang aneh dengan Chala, karena tiba-tiba Chala berubah drastis. Suatu ketika, istri sah dari Cucai datang melabrak Chala, lalu Chala pun ditampar dan dipukuli. Beruntung ada Rabib yang datang menolong Chala. Chala pun melawannya dan berkata, "Jika kamu bisa, suruh suamimu jangan menggangguku. Kamu pikir apakah aku ingin menjadi gundik suamimu? Tidak sama sekali. Itu karena suamimu menipu orang tuaku. Jika kamu tidak pergi, aku akan memukulmu." Lalu akhirnya istri sahnya pun pergi meninggalkan Chala. Chala mulai mengenal Cucai, pemilik salon kecantikan. Di saat yang sama, ia juga bertemu dengan anak pemilik salon, namanya adalah Oi. Karena Chala berwajah cantik dan bertubuh molek, ibunya Oi mengundangnya untuk mengikuti kontes Miss April Hawaii. Lalu ia pun meminta pendapat Rabib. Rabib tidak setuju Chala mengikuti kontes tersebut. Sebab jika Cucai mengetahui Chala mengikuti kontes kecantikan, maka bisa-bisa Chala akan dibunuhnya, karena Cucai adalah orang yang cemburuan. Mendengar perkataan Rabib, Chala pun menjadi takut. Akan tetapi, atas saran temannya yang bernama Oi, akhirnya Chala pun memberanikan diri untuk ikut kontes tersebut dengan harapan suatu saat dia bisa terlepas dari Tuan Cucai. Mulai dari itu, Chala pun melakukan perawatan kulit dan belajar bersama Oi dan ibunya. Oi mengajak Chala untuk membeli pakaian baru dan mengubah penampilan Chala. Demi mengikuti kontes Miss Hawaii, Oi pun memilih beberapa baju untuk Chala dan memaksa Chala untuk mencobanya. Pada saat hari kontes dimulai, Chala sangat senang sekali. Dan Chala pun bertemu dengan Panwat yang merupakan finalis kontestan lainnya. Beberapa saat kemudian, acara kontes pun dimulai. Chala tampil dengan sangat bagus sekali, hingga membuat dewan juri terkagum. Chala pun menari di atas pentas, dan tiba saatnya giliran Panwat pun tampil. Panwat tidak kalah bagusnya dengan Chala. Dan tiba saatnya, dewan juri mengumumkan siapakah pemenangnya.
Ya, akhirnya Chala pun jadi pemenangnya. Panok sangat marah saat juri mengumumkan bahwa Chala adalah pemenang dari kontes tersebut. Saat acara tersebut selesai, lalu Chala pun pulang ke rumahnya. Setibanya ia di rumah, ternyata Chuchae sudah menunggunya. Saat Chuchae tahu Chala mengikuti kontes kecantikan, ia pun menjadi sangat marah dan memukul Chala. Lalu Chala pun dilarang untuk keluar rumah. Chala tidak bisa berbuat apa-apa, karena lagi-lagi Tuan Chuchae mengancam akan menyakiti keluarganya. Kemudian, Chala pun memohon ampun kepada Chuchae. Chuchae tidak memperdulikannya dan kemudian pergi meninggalkan Chala. Chala pun sangat tertekan. Ia sangat menderita dan hanya bisa menangis. Habib yang selalu ada di samping Chala dan selalu menghiburnya. Pada keesokan harinya, Oi pun datang bertemu Chala. Oi berkata, "Jika kamu ingin balas dendam, pertama yang harus kamu lakukan adalah menikmati hidup kamu, sambil menunggu waktu yang tepat." Lalu Oi pun mengajak jalan-jalan dan berbelanja. Setelah berbelanja dan bersenang-senang, saat keluar dari mall, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang pengacara yang bernama Tula. Chala pernah meminta bantuan Tula saat ayahnya terjebak kasus penggelapan dana. Saat Tula bertanya apa yang dilakukannya di Bangkok, Chala pun kemudian berbohong kepada Tula bahwa ia tinggal di Bangkok karena untuk melanjutkan sekolahnya. Lalu Tula pun kembali bertanya, "Bagaimana dengan kasus orang tuamu?" Chala pun menjawab bahwa kasus orang tuanya sudah selesai. Lalu Chala pun berpamitan dengan Tula dan ia menarik Oi masuk ke dalam mall lagi. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan Tula dan temannya. Namun, Tula merasa ada yang aneh pada Chala. Dan tiba-tiba Oi datang menghampiri Tula dan memberikan nomor handphone Chala pada Tula. Lalu Oi pun pergi meninggalkan Tula. Beberapa saat setibanya Chala di rumah, handphone Chala pun berdering. Lalu ia pun mengangkatnya dan ternyata itu adalah Tula. Chala pun kaget dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa ada nomor handphone saya?" Lalu Tula pun berkata bahwa temanmu lah yang memberikannya. Chala pun mencurigai bisnis Chuchae. Lalu dia pun berpura-pura bersikap baik agar bisa mengambil hati Chuchae. Dan pada akhirnya, Chuchae pun mempercayai Chala dengan buku besar yang mencatat pemasukan dan pengeluaran dari pabrik yang dikelola oleh Chuchae. Saat ia mengerjakan pembukuan Chuchae, Chala menyadari ada yang tidak beres dengan keuangan perusahaan. Lalu Chala pun membicarakannya dengan Oi. Dan Oi berkata bahwa sebaiknya Chala berkonsultasi dengan Tula sang pengacara. Chuchae memutuskan untuk menguak bisnisnya kepada Chala. Dan Chala pun terkejut karena itu adalah bisnis ilegal. Lalu Chala pun berusaha mencari tahu lebih dalam agar suatu saat dia bisa menuntut Chuchae dengan cara mengumpulkan berbagai informasi. Dan pada akhirnya, Chala pun memutuskan untuk berkonsultasi dengan Tula sang pengacara. Dari sanalah, ia dan Tula menjadi semakin dekat. Dan Tula pun mulai timbul rasa suka kepada Chala. Di saat Chuchae datang mengunjungi Chala, namun, Chala tidak sedang berada di rumahnya. Dan parahnya, ia lupa membawa handphonenya. Dan di saat itulah, Tula menelpon Chala, lalu diangkat oleh Tuan Chuchae. Chuchae pun menjadi curiga kepada Chala dan mengirim seseorang untuk mengikuti Chala kemanapun ia pergi. Kemudian, Chuchae pun tahu bahwa Chala dekat dengan Tula. Lalu Chuchae pun mengirim orang untuk menyakiti Tula. Bagaimana nasib mereka berdua selanjutnya? Akan kita bahas di video berikutnya ya. Because it means a lot to us. To the next video. See you.